program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan NIM 0605128202543. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Baiklah anak-anak ibu yang ada di kelas 8, kalian semua pasti punya cita-cita. Apa cita-cita kalian? Mau jadi dokter, mau jadi astronot, atau mau jadi guru? Semua cita-cita itu baik asalkan bersifat positif. Secara umum, cita-cita itu adalah suatu keinginan yang ingin dicapai oleh seseorang ataupun sekelompok orang di kemudian hari. Tapi tahu nggak sih kalau yang punya cita-cita itu bukan cuma kita aja loh. Suatu negara itu juga punya cita-cita ataupun tujuan. Nah, cita-cita ataupun tujuan tersebut itu dilandasi oleh pandangan hidup. Apa sih itu pandangan hidup? Setelah sebelumnya kita belajar mengenai Pancasila sebagai dasar negara, maka hari ini di video ini kita akan belajar mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita akan mencari tahu apa manfaat pandangan hidup dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Tapi ya sebelum masuk ke pembahasan, kita cari tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Baik, tujuan pembelajaran kita di video ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan mengenai pengertian dan juga manfaat dari pandangan hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan makna atau arti penting dari kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan antara kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Oke, di bagian yang pertama ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pandangan hidup. Pandangan hidup itu erat kaitannya dengan ideologi. Apa sih Bu itu ideologi? Jadi, ideologi itu berasal dari kata idea dan logos. Idea itu artinya adalah ide, gagasan, ataupun cita-cita. Sedangkan logos itu berarti pengetahuan. Jadi ideologi itu bermakna ilmu tentang gagasan, cita-cita, ataupun keyakinan. Kemudian, makna ideologi itu meluas menjadi cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi suatu bangsa dan dijadikan sebagai pedoman hidup ataupun pandangan hidup dalam setiap kegiatan masyarakat dan juga perilaku masyarakat. Pandangan hidup memiliki banyak manfaat. Yang pertama nih, bisa sebagai pedoman bagi bangsa dalam melangkah dan bertingkah laku. Jadi, pandangan hidup itu memuat nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh suatu bangsa dan menjadi pedoman bagi mereka dalam memutuskan sesuatu dan juga berbuat sesuatu. Yang kedua, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai landasan untuk memahami kejadian-kejadian yang ada di sekitar. Dalam menjalankan kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa, bahkan antar bangsa, kadangkala timbul kejadian, persoalan, maupun konflik, baik itu di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Hal itu membutuhkan landasan untuk memahami dan juga memecahkannya supaya konflik atau permasalahan itu tidak berusia panjang. Yang ketiga, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai pendorong bagi bangsa untuk mencapai tujuan maupun cita-cita bersama. Jadi, pandangan hidup itu memuat tujuan atau cita-cita bersama, sehingga hal itu menjadi pengingat dan juga pendorong suatu bangsa untuk bisa mencapai atau meraih cita-cita dan juga tujuan tersebut. Yang keempat, pandangan hidup memiliki manfaat sebagai bekal bagi bangsa untuk menemukan jati diri. Pandangan hidup itu sejatinya digali dari nilai rohani dan moral bangsa tersebut. Sehingga dengan berpedoman pada pandangan hidup, suatu bangsa bisa menemukan jati diri, identitas diri, atau dengan kata lain, siapa diri mereka sebenarnya. Pembahasan selanjutnya itu mengenai makna kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup itu bermakna Pancasila menjadi pedoman ataupun petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
Pancasila yang dijadikan pandangan hidup tentu membawa konsekuensi bagi masyarakat Indonesia. Yang pertama, karena Pancasila dijadikan pandangan hidup, maka sikap dan perilaku bangsa Indonesia itu harus selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Yang kedua, aktivitas sebagai suatu bangsa harus didasarkan pada tujuan ataupun cita-cita, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil dan juga makmur. Dan karena Pancasila dijadikan pandangan hidup oleh masyarakat Indonesia, maka setiap warga negara Indonesia itu harus tunduk kepada Pancasila sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Untuk itu, perilaku maupun sikap yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia itu tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Materi terakhir yang ada di video ini itu adalah mengenai perbandingan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Kita bahas terlebih dahulu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila menjadi landasan, patokan, ataupun pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan nasional. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Jadi hukum apapun itu patokannya adalah Pancasila. Selanjutnya itu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kalau Pancasila sebagai pandangan hidup itu dijadikan sebagai pedoman ataupun petunjuk bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan mencapai tujuan ataupun cita-cita bersama. Jadi kalau sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan dalam pandangan hidup, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan untuk mencapai tujuan bersama. Oke, tibalah kita di kesimpulan. Jadi dari pembelajaran di video ini bisa kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup itu dijadikan sebagai petunjuk maupun pedoman masyarakat, baik itu dalam berperilaku maupun bersikap. Coba deh bayangin, kalau di masyarakat itu tidak ada pedoman hidup, maka masyarakat akan secara bebas dalam bersikap maupun berperilaku. Untuk itu perlu ada pandangan hidup agar masyarakat itu punya pedoman atau punya arahan dalam berperilaku maupun bersikap. Dan kalian juga harus tahu loh, bahwa kelima nilai Pancasila itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kelima nilai Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak bisa terpisahkan. Ketika nilai dari Pancasila, kelima nilai Pancasila ini ada yang tidak direalisasikan atau diimplementasikan, maka akan terjadi ketidakseimbangan dan juga akan pincang. Oleh karena itu, kelima nilai Pancasila itu harus diimplementasikan dengan seimbang. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita dalam video hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan ketikkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.